Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Lea Setiawati, peserta Latsar Angkatan ke-14 dan KDOD Samarinda tahun 2020. Pada video kali ini, saya akan mereview kembali materi, yaitu materi manajemen ASN. Apa tujuannya kita mempelajari? Dari manajemen ASN ini diharapkan kita mampu memahami kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Kedudukan ASN sebagai SDM dan aset negara, ASN sebagai sebuah profesi yang harus memiliki standar pelayanan profesi, nilai dasar, kode etik dan kode perilaku profesi, pendidikan dan pengembangan profesi, serta memiliki organisasi profesi yang dapat menjaga nilai-nilai dasar profesi. Kemudian ASN terdiri dari dua, yaitu pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah. Kedudukan ASN bisa berada di pusat, daerah, dan luar negeri. Peran ASN ada 3, yaitu yang pertama, melaksanakan kebijakan, 2, memberikan pelayanan, 3, mempererat persatuan dan kesatuan. Manajemen ASN, itu manajemen pegawai negeri sipil, adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Sebelum kita ke kompetensi, saya akan berikan contoh terlebih dahulu tentang sistem merit. Salah satunya yaitu pengisian JPT secara terbuka melalui kompetisi secara terbuka atau biasa disebut dengan lelang terbuka. Nah, dari situ maka ada beberapa kompetensi yang harus dipenuhi, yaitu kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan dengan spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Kemudian kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin atau mengelola unit organisasi. Sedangkan kompetensi sosial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, dan nilai-nilai moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran fungsi jabatan. Kemudian, seorang ASN juga harus mengetahui kode etik dan hak dan kewajiban sebagai seorang ASN. Sehingga saya sebagai seorang ASN harus hati-hati dalam bertindak dan berperilaku karena sudah paham akan kedudukan, hak, dan kewajiban. Dan yang tidak boleh terlupakan yaitu harus selalu bersyukur karena telah menjadi seorang ASN. Terima kasih, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.